Iya, cucu nenek yang paling cantik. Ada apa? Panggil-panggil nenek. Nenek, aku bingung. Kenapa cucu nenek bingung? Nenek, aku kan punya teman, tapi temanku kasihan nenek. Iya, kenapa emangnya? Temanku nggak punya baju yang bagus kayak aku. Terus sepatunya juga bolong-bolong. Aku kasihan sama temanku. Oh begitu. Ya udah, terus kamu mau apa cucuku yang cantik? Aku pengen bantu temanku nenek, tapi aku bingung karena aku nggak punya uang banyak. Tabunganku cuma sedikit nenek. Oh, kalau kamu bingung, ya udah, kamu ikut ibadah dulu ya. Ikut ibadah, backup supaya kamu nggak bingung ya cucuku. Oh begitu ya nek. Iya cucu. Ya udah, coba kamu lihat teman-teman kamu udah pada siap buat ikut ibadah. Oh iya, tungguin nek. Halo teman-teman, kalian semua udah siap belum ikut ibadah? Aku udah siap. Aku udah siap. Oke, kalau begitu kita ibadah sama-sama ya. Oke, aku sekarang panggil Ci Vivi. Ci Vivi, Ci Vivi. Iya, ada apa ya, Orin? Ci Vivi, kita semua udah siap. Jadi bisa dimulai ibadahnya. Oke, terima kasih ya Orin. Iya sama-sama Ci Vivi. Nek, ayo. Aduh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, jadi sekali lagi mau menanyakan dulu nih kepada adik-adik. Adik-adik udah pada siap belum? Kitab Hidup Ceria, alat tulis, kertas atau buku tulisnya sudah siap ya adik-adik? Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Selesai. Baik adik-adik, sekarang kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 12 bait pertama dan bait yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tapi sebelumnya adik-adik kita berdiri ya. Pujilah Tuhan Sang Raja.
adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali pada hari ini melalui online di mana kami akan beribadah IHMPA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya sehingga boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik, engku yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh terus memberkati kami sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Kami juga boleh memuji nama-Mu, boleh mendengarkan cerita, kami boleh bersama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Dan sekarang kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6 sampai 8. Mazmur 4 ayat 6 sampai 8. Nah, adik-adik, teman kita Meta akan membacakannya. Silakan Meta. Bacaan hari ini adalah pada Mazmur 4 ayat 6 sampai 8. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian sabda Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita sama-sama memuji Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 35 bait yang pertama dan kedua. Tuhan tidak lupa. Selamat pagi adik-adik. Citeli berharap semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Sekarang kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Citeli minta adik-adik buka dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang akan dibacakan nanti oleh teman kita Lanabel. Sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Sekarang kami mau membaca firman-Mu. Sebelumnya kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman yang kami baca dan kami dengar. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa, agar hamba-Mu dapat membawakan firman-Mu dengan baik dan benar bagi anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil kebagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Terima kasih Adik Lanabel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 1-7 yang berjudul Pelayan Kasih. Tapi judul pelajaran hari ini adalah Aku Memberi Dengan Syukur. Adik-adik, apakah makna memberi menurut adik-adik? Dan apakah dengan memberi berarti ada yang hilang dari diri kita? Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk membantu jemaat-jemaat di Yerusalem yang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Karena jemaat di Yerusalem mengalami bencana kelaparan dan tekanan dari penguasa saat itu terkait dengan pajak berganda yang harus mereka bayar. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mau berbagi, menopang kebutuhan pelayanan di Yerusalem, karena Rasul Paulus tahu jemaat di Korintus yang kehidupannya lebih baik secara ekonomi bahkan melimpah, sepatutnya memiliki rasa kepedulian yang besar, tetapi jemaat Korintus lebih sibuk mengurus diri sendiri. Oleh sebab itu adik-adik, Rasul Paulus memberi contoh tentang jemaat di Makedonia, seperti jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat Berea. Sekalipun mereka berada dalam pelbagai penderitaan dan sangat miskin, namun kepedulian memberi mereka sangat besar. Dapat adik-adik baca di ayat yang kedua. Dan jemaat Makedonia memberi sesuai kemampuan mereka. Juga dapat adik-adik baca di ayat yang ketiga. Dan mereka memberi dengan ketulusan dan keikhlasan. Adik-adik, penggalangan dana jemaat Makedonia bagi jemaat Yerusalem menjadi sangat penting dalam menopang kebutuhan pelayanan di Yerusalem. Jemaat Makedonia memberi dengan ketulusan dan kerelaan untuk membantu sesama manusia dalam mewujudkan kasih Tuhan bagi sesama, serta terciptanya keseimbangan di antara jemaat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, belajar dari firman Tuhan bahwa memberi atau berbagi adalah tindakan atau wujud dari perbuatan yang sangat baik. Adik-adik dapat baca di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dengan ketulusan dan kerelaan, mereka memberi dengan syukur. Bukan banyaknya pemberian kita, melainkan ketulusan dan kerelaan menjadi sesuatu yang sangat utama. Oleh karena itu adik-adik, melalui firman Tuhan di hari ini,
mengajarkan kita semua, Enci, Engku, dan adik-adik, marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk saling peduli dan menolong sesama kita dengan memberi kepada orang lain apa yang ada pada kita. Saat kita memberi kepada orang lain, kita harus memberi dengan tulus ikhlas. Adik-adik dapat menolong teman-teman yang benar-benar tidak punya dan tidak mampu. Bukan hanya berupa uang atau menunggu sampai adik-adik kaya dulu baru mau menolong. Tapi adik-adik dapat menolong teman-teman yang tidak mampu dengan cara memberi pakaian sekolah atau pakaian seragam yang masih layak dipakai, ataupun juga buku-buku pelajaran yang masih bagus agar mereka juga dapat pergunakan untuk kebutuhan sekolah. Atau adik-adik dapat melihat orang-orang yang kesusahan yang pantas untuk adik-adik tolong, seperti orang-orang cacat. Karena ada juga orang yang tidak patut kita beri, karena orang itu masih kuat untuk bekerja. Kita memberi kepada sesama sebagai wujud bahwa kebaikan Tuhan sungguh adik-adik rasakan, sehingga adik-adik dapat memberi dengan syukur. Marilah adik-adik kita saling bergandengan tangan untuk menolong orang-orang di sekitar kita, untuk mewujudkan kasih Tuhan bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini memberi motivasi bagi kita semua untuk saling peduli satu dengan lainnya dan memberi dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 223 bait pertama dan kedua. Tuhan, Kau memanggil aku. Adik-adik, lembar aktivitas kita pada hari ini yaitu adik-adik membuat karangan dengan tema Aku Mau Berbagi. Kemudian adik-adik kirim lagi ke grup Anak Tanggung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tiba dalam doa syafaat. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mendoakan dengan doa syafaat. Adik-adik, semua sikap berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus sampai dengan saat ini dalam ibadah hari Minggu kami, Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Pada syafaat ini kami mau berdoa buat rencana dari Pelkat PA untuk mengadakan widya wisata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pelayan yang menjadi tim kerja pada kegiatan ini. Berikan kesehatan kepada kami semua agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa bagi semua kakak-kakak pelayan kami, encingku. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanannya agar menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami teringat akan teman-teman kami yang
sedang sakit. Tuhan Yesus berikan mereka kesembuhan yang hanya datang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Pimpinan dan penyertaan Tuhan akan memimpin presiden, wakil, dan para menteri, begitu juga dengan para aparat negara yang membantu baik di kota maupun di desa-desa. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan mereka sehingga mereka memimpin negara ini dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, sertailah seluruh pelayan Tuhan agar melakukan pelayanan dengan penuh sukacita. Tidak lupa juga kami mau berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Marlen Yakob. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta, memberikan kesehatan agar terus dapat melaksanakan pelayanannya dimanapun Tuhan Yesus tugaskan. Dan Tuhan, sertailah juga seluruh keluarga besarnya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu doa kami ini belum sempurna, tetapi kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan persembahan kita. Kata pemazmur, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 9, bait 1 dan 5. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekali yang benda yang Kau beri. Mari kita berdoa untuk persembahan kami ini. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu saja, ya Yesus Tuhan kami. Terimalah persembahan kami dan berkatilah persembahan ini untuk pelayanan kasih dan memuliakan nama-Mu, ya Yesus Kristus, sumber berkat. Amin. Nah adik-adik
kita akan mendengarkan Warta PA hari ini. Cini ini akan menyampaikannya buat adik-adik semua. Adik-adik, seperti biasa, ibadah hari Minggu pelayanan anak akan diadakan secara online setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Jangan lupa pada saat ibadah siapkan Alkitab dan kidung cerianya. Warta yang kedua adalah persembahan kita yang sudah kita berikan pada hari ini, baik itu secara adik-adik masukkan ke dalam amplop maupun nanti kalau adik-adik mau transfer atau orang tua membantu transfer ke rekening GPIB Jemaat Nazaret. Warta berikutnya adalah warta untuk adik-adik anggota paduan suara. Nah, anggota paduan suara adalah latihan paduan suara setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai 11.30 di Google Meet dan dipimpin oleh Enci Ines dan Enci Cindy. Bagi adik-adik yang mau mendaftarkan diri sebagai anggota paduan suara, boleh menghubungi Enci Vivi. Adik-adik, kalau sudah latihan paduan suara, punya talenta, mau memberikan kesaksian pujian, videonya boleh adik-adik kirimkan ke Enci Mima. Hari ini kita berterima kasih adik-adik kepada teman-teman kita yang sudah ikut dalam bertugas dalam ibadah hari Minggu pada saat ini, yaitu adik Meta dan adik Lanabel. Tidak lupa kepada Kak Prilly, terima kasih sudah mengiringi kita dalam bernyanyi pada hari ini dalam musiknya. Cini ini mau ngasih tahu tugas untuk adik-adik di minggu depan. Minggu depan yang bertugas pada tanggal 17 Juli 2022 pembacaan Mazmur oleh adik Hans dan pembacaan Alkitab oleh adik Casey. Tuhan Yesus menyertai dan memimpin adik-adik untuk mempersiapkan dirinya. Ternyata di minggu-minggu kemarin ada yang ulang tahun loh teman-teman kita. Adik Yunik, kemudian adik Kevin, kemudian adik Kaira dan adik Jordan. Selamat ulang tahun semuanya. Cini ini mau ingatkan, tadi ada aktivitas ya. Aktivitas itu harus adik-adik lakukan dan laporkan di WhatsApp group. Karena itu merupakan absensi adik-adik dalam beribadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Berikutnya adalah yang paling terakhir. Mau diingatkan kepada adik-adik tetap protokol kesehatan. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian Warta PA hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah ini. Pujian dan hormat hanya bagimu saja, ya Yesus Kristus. Kami semua sudah dilengkapi dengan firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kita untuk tidak hidup untuk diri sendiri. Mari kita belajar untuk berbagi dan memberi dengan tulus ikhlas. Semoga kita semua dimampukan untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati perbuatan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mari kita puji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 230. Yesus memimpin hidupku, kepadamu ku berserah, yang jadi penunjuk jalanku, kiranya Engkau sajalah. Semoga segala kerjaku padamu tetap berkenan, hendak ku besarkan nama-Mu dan hidup di dalam terang. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih atas tuntunan-Mu
melaksanakan ibadah ini. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Bersamalah dengan kami memasuki minggu yang baru, dan buatlah kami tidak melupakan kehadiran-Mu di sepanjang minggu ini. Lindungi kami dari segala kejahatan, juga sakit penyakit, dan berilah kami kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan atas segala kekurangan dan kesalahan, ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kita semua, kami berdoa. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dinaungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.